Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla fi muhkamil azim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Shadaqallahul azim. Kami muliakan yang kami hormati hadirin wal hadirat jamaah ngaji fikih. Mudah-mudahan selalu sehat, istiqomah dalam ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita ke kitab Kifayatul Akhyar ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa khususan ila muallifi hadzal kitab yumtaqil al-husni nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fi darain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi darain. Faslun fil i'tikafi. Fasal membahas tentang i'tikaf. Al-i'tikafu mustahabbun. Hukum i'tikaf itu adalah sunnah, mustahab. Apa sih i'tikaf itu? I'tikaf secara bahasa al-iqamatu ala syai'i khairan kana aw syarran. Dia mendiami sesuatu, baik keadaannya baik ataupun buruk, untuk perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk, itu namanya i'tikaf. Jadi berhenti sejenak di satu tempat untuk melakukan aktivitas baik atau buruk, itu disebut i'tikaf secara bahasa, secara lugawi. Adapun secara istilahi, secara syara adalah kita mendiami sesuatu yang dikhususkan. Dalam hal ini adalah masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hukum beriktikaf ini ulama fikih berbeda pendapat. Yang tadi saya sebutkan di awal mustahab, itu artinya sunnah dalam madhab Syafi'i. Nanti dalam madhab Hambali, madhab Hanafi misalnya, Hanafiyah meyakini ada 3 hukum beriktikaf. Yang pertama adalah hukumnya sunnah muakkad, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, yang sangat direkomendasikan, yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu kapan sunnah muakkadah ini? Yaitu 10 hari terakhir. Lalu hukum yang kedua adalah mustahab. Mustahab itu dalam mazhab Syafi'i di bawahnya sunnah. Kapan itu? Setiap waktu, kapan saja, baik di bulan suci Ramadan atau di luar bulan suci Ramadan. Lalu yang ketiga adalah wajib i'tikaf. Kapan i'tikaf menjadi wajib? Ketika kita nazar. Kita berjanji kalau pilpres dukungan saya menang, saya akan i'tikaf 1 bulan di masjid. Nah itu maka dia wajib melaksanakan i'tikaf tersebut. Yang tadinya hanya sunnah bisa menjadi wajib. Karena dia bernazar, berjanji akan melakukan i'tikaf. Dalam madhab Syafi'i ada syaratnya agar bisa melaksanakan i'tikaf. Apa saja syaratnya? Walahu syartani.
dalam iktikaf memiliki dua syarat. Yang pertama an-niyatu, yang pertama adalah niat. Yang kedua wal-lubsu fil masjidi, yang kedua adalah tinggal atau menetap di dalam masjid. Hanya dua ini saja syarat melaksanakan iktikaf. Bagaimana niat iktikaf? Kita duduk di masjid lalu berniat dalam hati, saya niat melakukan iktikaf karena Allah Ta'ala. Berapa lama durasinya iktikaf? Dalam madhab Syafi'i, walau hanya sebentar, itu kita sudah bisa dihitung iktikaf. Digambarkan lebih lama dari tumakninah dalam keadaan ruku. Kalau ruku misalnya kita 1 menit, maka iktikaf itu lebih dari 1 menit, sudah bisa dianggap iktikaf. Nanti ada yang meyakini madhab Maliki misalnya, enggak, paling sedikit adalah 1 hari iktikaf itu, 1 hari 1 malam atau 24 jam. Dalam madhab Syafi'i hanya sekejap, makanya kita kalau misalnya sholat di masjid, misalnya di Masjid Sujati Saliman, kita duduk setelah wiridan, kita niatkan iktikaf, maka akan mendapatkan pahala iktikaf. Saya niat iktikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bahasa Indonesia saja enggak apa-apa. Saya niat i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Cuman sebentar. Makanya ketika ngaji gini niatkan i'tikaf. Dapat pahala ngaji, dapat juga pahala i'tikaf. Double degree. Jadi itu pahalanya double. Makanya kita optimalkan pahala. Niatkan i'tikaf. Yang kedua di dalam masjid. Apakah masjid seperti apa? Apa definisinya masjid? Jumhur ulama meyakini yang namanya masjid adalah tempat sujud yang dijadikan untuk sholat 5 waktu dan juga untuk sholat Jumat. Nih, itu adalah definisinya masjid. Tetapi berbeda pendapat antara Hanafiyah dan Malikiyah tentang definisi masjid ini sendiri. Kenapa bisa berbeda? Nanti konsekuensi hukum antara laki-laki dan perempuan ada perbedaan dalam 2 madhab ini. Dalam madhab Syafi'i, i'tikaf baik laki-laki maupun perempuan itu utamanya, sunnahnya itu di dalam masjid. Seperti ini yang jadikan sholat 5 waktu. Dalam madhab Hanafi, perempuan lebih utama iktikafnya di masjid rumahnya, di tempat sujud atau tempat sholat di rumahnya, atau bahasa kita tuh musolah rumah. Kadang kita tuh kalau bikin rumah ada musolahnya, ada tempat kita sholat setiap hari di rumah. Ketika tidak di masjid kita sholat di rumah. Dalam madhab Hanafi lebih afdol di sana di rumahnya yang ada tempat sujudnya. Dalam madhab Syafi'i di masjid lah yang utama. Kenapa di tempat sholat di rumah tidak utama? Karena tempat sholat kita di rumah itu kadang berpindah-pindah. Kalau itu dianggap masjid, nanti ketika kita haid dan lain-lain, kita lalu lalang di sana, itu tidak menghormati tempat sholat kita. Maka yang dihitung masjid adalah ya masjid pada umum yang kita pahami hari ini. Dan iktikaf ini bisa di dalam Ramadan, juga bisa di luar Ramadan. Jadi hari ini pun kita bisa melaksanakan iktikaf. Dan yang selanjutnya adalah wala yakhruju minal i'tikafil manzuri illa lihajatil insani. Dan tidak boleh keluar orang yang melakukan iktikaf dari dalam masjid
yang iktikafnya adalah iktikaf nazar. Iktikaf yang tadi yang wajib, yang dia bersumpah untuk melakukan iktikaf. Dia kalau sudah bernazar mau iktikaf, dia tidak boleh keluar masjid. Misalnya Bapak bernazar, kalau saya diangkat menjadi direktur, saya akan iktikaf 1 minggu di masjid. Nah ini kan nazar, ini dia wajib melaksanakan iktikaf. Dan ketika melaksanakan iktikaf tersebut, dia tidak boleh keluar dari masjid. Kecuali illa lihajatil insani, kecuali karena kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia apa maksudnya? Kencing, buang air besar, atau ketika ihtilam itu mimpi basah, tanpa ngapa-ngapain ternyata keluar sperma, baik laki-laki maupun perempuan, maka dia harus keluar, harus mandi, harus memenuhi kebutuhannya tadi. Kencing, gak bisa ditahan 1 minggu, jangan 1 minggu, 5 jam aja, apalagi kalau ruangan AC gini, kadang sudah gak tahan, apalagi 1 minggu. Boleh kecuali karena kebutuhan manusia tadi. Bagaimana kebutuhan di luar itu, misalnya transaksi bisnis, misalnya Gojek dulu misalnya, nah itu bukan kebutuhan, itu tidak boleh, maka itu batal iktikafnya. Apakah iktikafnya nanti kalau batal seperti itu mulai dari 0 lagi atau bisa dilanjutkan? Tergantung. Kalau Bapak Ibu mengucapkan 7 hari ditambahkan berturut-turut atau berurutan, maka ketika batal di hari ke-7 harus mengulangi dari 0 lagi, dari 1 lagi. Akan tetapi ketika nazarnya tanpa ada qaid atau spesifik mengatakan berturut-turut, maka tidak wajib dari hari pertama lagi. Dia batal di hari ke-7 misalnya, sudah berjalan 6 hari, maka tinggal melanjutkan yang kurangnya saja, yaitu di hari ke-7-nya. Tidak wajib dari 0 lagi. Au udrin min haidin au nifasin. Lalu kalau perempuan boleh keluar karena uzur haid, uzur nifas. Au maradin la yumkinul muqamu ma'ahu. Atau karena sakit yang tidak memungkinkan orang tersebut, mu'takif, orang yang beriktikaf tersebut, berdiam diri di dalam masjid. Misalnya karena dia sakit, dia sedang nazar ya, dia sakit, dia butuh yang namanya tikar, dia butuh misalnya kasur lipat, dia butuh obat, atau dia perlu ke dokter, atau kalau dia sakit misalnya diare, dia harus ke luar. Kondisi-kondisi yang urgent yang tidak memungkinkan dia untuk tetap di dalam masjid, maka dia boleh keluar. Tetapi bagaimana kalau sakitnya ringan? Misalnya hanya sakit ringan itu apa ya? Demam enggak yang tinggi, ya, greges lah kurang lebih. Apakah boleh nazarnya di keluar masjid? Tidak boleh. Tidak boleh memberhentikan iktikafnya. Karena iktikafnya adalah iktikaf wajib. Nih. Bagaimana kalau kita iktikaf sunnah? Bebas. Kita sebentar saja sudah dihitung iktikaf. Keluar, terus nanti masuk lagi, niatlah lagi. Berbeda dengan nazar. Kalau nazar itu adalah wajib, menjadi wajib. Lalu rukun iktikaf, tadi yang disebutkan yang pertama niat. Kenapa butuh niat? Seperti ibadah-ibadah lainnya, ibadah iktikaf juga butuh namanya niat. Innamal a'malu bin niat. Semua amal ibadah
wajib diawali dengan niat. Termasuk iktikaf, sholat, zakat, puasa, wudhu, semuanya. Lalu rukun yang kedua adalah tinggal di dalam masjid. Lalu rukun yang ketiga adalah ada orang yang melaksanakan iktikaf. Apakah semua orang ini bisa beriktikaf? Ada syaratnya, orang yang mau melaksanakan iktikaf. Siapa saja yang qualified, yang memenuhi syarat untuk melaksanakan atau boleh melakukan iktikaf? Yang pertama al-islamu, orang yang beragama Islam. Orang non-muslim tidak boleh melakukan iktikaf. Lalu yang kedua wal aqlu, orang yang berakal. Orang yang tidak berakal tidak sah melakukan iktikaf. Atau orang yang sedang mabuk tidak sah melakukan iktikaf. Atau orang yang sedang epilepsi, ayan, tidak boleh melakukan iktikaf. Mabuk dan jenisnya. Wan naqau anil haidi wan nifasi wal janabati, dan bersih dari haid, nifas dan juga junub. Orang yang junub tidak qualify, tidak bisa melakukan iktikaf, tidak boleh melakukan iktikaf. Tadi, kalaupun dia sedang iktikaf, dia harus keluar untuk bersuci, untuk mandi. Nih, bagaimana yang nazar? Sama, tadi nazar pun harus keluar. Karena ada keharaman kalau dia tetap di dalam masjid. Kalau dan juga tidak sah iktikaf bagi orang yang mabuk. Karena orang yang mabuk pasti nggak niat, maka tidak sah iktikafnya. Lalu rukun iktikaf yang keempat adalah al-mu'takaf fih. Ada tempat untuk beriktikaf, yaitu di dalam masjid. Dan syarat definisi masjid seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu masjid yang seperti apa yang paling utama? Masjid jami'. Masjid jami', masjid yang dibangun bersama komunitas, dibangun bersama oleh masyarakat, dipakai sholat 5 waktu, dipakai sholat Jumat, dipakai untuk kemaslahatan umat tersebut. Ini adalah prioritas yang utama. Nanti kalau Bapak Ibu mau iktikaf, prioritasnya itu. Lalu yang kedua, kenapa masjid jami ini? Karena masjid jami ini masjid yang dimiliki bersama, dimiliki secara komunal. Dan semua orang bisa mengakses masjid tersebut. Dan saya percaya ada barokah yang lebih, bagi masjid yang lebih sepuh, yang sudah tua, ya, pasti ada barokah. Yang sudah ratusan tahun misalnya, pasti ada barokahnya. Dan ini adalah kesunahan dalam i'tikaf. Dan di samping itu, ini kan kita masih dalam kitabus shaum, dalam satu tema besar puasa. Dan salah satu yang sangat dianjurkan dalam puasa salah satunya adalah i'tikaf. Dan satu lagi yang kemarin belum kita selesai bahas, yaitu tentang tarawih. Di bulan puasa atau di bulan Ramadan ada salah satu kesunahan yang tidak ada di bulan manapun, yaitu sholat tarawih. Apa sholat tarawih itu? Tarawih secara bahasa itu artinya adalah istirahat. Kapan mulai dilaksanakan sholat tarawih? Sejak zaman Nabi Muhammad SAW secara personal, tidak berjamaah. Di satu hari di bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW sholat qiyamul lail di masjid. Terus ada beberapa jamaah yang mengikuti sholat bersama Nabi di malam pertama. Terus setelah itu besok paginya kabar menyebar, semalam saya sholat bersama Rasulullah, sholatnya banyak di bulan Ramadan.
Mendengar kabar tersebut, malam kedua jamaah makin tambah. Rasulullah SAW sholat lagi, diikuti jamaah yang lebih banyak dibanding malam pertama. Di malam kedua, besok paginya kabar beredar, semalam saya sholat bersama Rasulullah. Jamaah makin, tradisi sahabat kan seperti itu. Sahabat itu tidak mau ketinggalan satu amal pun yang tidak bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa bareng Rasulullah pasti mereka kejar. Malam ketiga makin membludak, penuh masjid. Rasulullah masih mengimami. Lalu di hari berikutnya, paginya jamaah mendengar kabar semakin luas. Di malam keempat, masjid tidak cukup untuk menampung jamaah. Sampai keluar masjid, jamaah penuh berceceran, bukan berceceran, sampai keluarlah meluber. Sampai subuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar kamarnya atau rumahnya. Rumahnya Rasulullah itu adalah di Masjid Nabawi yang sekarang menjadi Raudhah. Itu jadi melekat dengan masjid. Rasulullah tidak keluar kamar, tidak keluar rumahnya sampai subuh. Setelah subuh ditanya oleh sahabat, kenapa Rasulullah tidak sholat bersama kami? Rasulullah menjawab, saya khawatir kalau saya terus-terusan sholat berjamaah bersama sahabat, nanti ini dianggap wajib atau ini menjadi wajib. Rasulullah tahu nih, 1450 tahun berikutnya ada orang Sleman yang sholat tarawehnya kadang ikut, kadang enggak. Seandainya Rasulullah sholat tiap malam jadi wajib. Lalu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai wafatnya tidak pernah sholat taraweh itu dilaksanakan berjamaah masing-masing. Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan umat digantikan oleh penerusnya Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga tidak ada berjamaah. Setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat, digantikan oleh penerusnya Khalifah kedua Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab makin melihat di bulan Ramadan ada yang sholat di ujung sana, di tengah, di sini. Sayyidina Umar bin Khattab berinisiatif, berijtihad, mendingan saya kumpulkan menjadi satu bareng. Dipimpinlah oleh satu orang yang suaranya sangat merdu, suaranya sangat indah, bernama Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dipimpin oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab menjadi imam. Lalu berjamaahlah umat, para sahabat semuanya berjamaah. Di hari berikutnya dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Sayyidina Umar bin Khattab, ni'mal bid'ah hadhihi. Bid'ah terbaik ya ini, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bid'ah dalam artian sesuatu yang tidak dilakukan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis ini menjadi dalil bagi Syafi'iyah bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Ada bid'ah nikmah tadi, nikmal bid'ah, bid'ah yang baik atau bid'ah hasanah. Lalu pertanyaannya, berapa rakaat yang diimami oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu? Imam Malik dan para penduduk Madinah itu biasa melakukan tarawih sebanyak 36 rakaat. Ditambah witir 3 rakaat, menjadi 39 rakaat.
Kata Imam Malik radhiyallahu an, ini diinisiasi oleh khalifah namanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, seorang ulama, seorang alim, faqih yang sangat wirai yang menjadi khalifah. Beliau berijtihad 36. Kenapa kita sholatnya beda dengan sholat di zaman Nabi? Bahkan ada yang 40 rakaat tarawihnya, ditambah witir. Lalu juga direkam oleh Sayyidina Imam Syafi'i radhiyallahu an. Imam Syafi'i adalah murid daripada Imam Malik. Imam Syafi'i mengamini pernyataan Imam Malik. Ya, betul, di Madinah sudah biasa dilakukan 36 rakaat salat tarawih. Dan kata Imam Malik, ini sudah menjadi tradisi orang Madinah. Dalam ilmu madhab Maliki ada namanya dalil amalu ahlil Madinah. Ini dalil yang sangat kuat dalam madhab Maliki. Apa sih amalu ahlil Madinah? Kebiasaan yang biasa dilakukan oleh orang Madinah. Itu menjadi dasar hukum. Kenapa? Karena dari Imam Malik ke zaman Nabi itu hanya 100 tahunan. Dan itu adalah generasi terbaik. Para sahabat Nabi tinggal di Madinah, para sahabat terbaik tinggal di Madinah, tabi'in terbaik juga tinggal di Madinah. Lalu Imam Syafi'i meyakini bahwa ijma umat dari yang dilakukan dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab sampai kepada tabi'in, tabi'at tabi'in sampai ke generasi Imam Syafi'i, itu dilakukan sholat tarawih secara berjamaah 20 rakaat. Ijma, konsensus dari generasi ke generasi. Apakah ijma bisa menjadi dalil hukum? Ya, dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada Al-Quran menjadi dasar hukum yang utama. Ada sunnah atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ijma, konsensus umat, dan juga ada qiyas. Nah, lalu bagaimana dengan yang meyakini ada tarawih 13 atau 11 rakaat, 8 rakaat dan 11 bersama witir. Ini dilandasi oleh hadis sahih yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apa hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan sholat sunnah lebih daripada 11 rakaat. Baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Bagi yang meyakini 11, ini adalah dalil utama bahwa Rasulullah di bulan Ramadan 11 rakaat tarawihnya. Tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Syafi'iyah meyakini justru ini dalil witir. Kenapa? Karena tidak ada sholat tarawih di luar bulan Ramadan. Tarawih itu hanya di bulan suci Ramadan. Dalil tersebut itu hanya untuk dalil witir, bukan tidak pas digunakan untuk dalil tarawih. Itu argumentasinya. Lalu bagaimana dan berapa seperti apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW di hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdurrahman misalnya, hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari insyaallah, digambarkan bahwa ketika Rasulullah SAW mengimami, itu rakaat pertama itu ada dibaca surah Al-Baqarah. Lalu dilanjutkan Ali Imran, dilanjutkan An-Nisa. Surat-surat panjang. Dan ini adalah menjadi keyakinan kita. Lalu kita bagaimana? Mengikuti yang mana? Ya terserah pendapat Bapak, Ibu yang meyakini bahwa ini adalah tarawih 11, ya silahkan. Bapak Ibu mempercayai misalnya bahwa tarawih itu 11 rakaat maksimal gitu.
di bulan Ramadan. Syafi'iyah tidak percaya itu. Syafi'iyah punya argumentasi yang berbeda. Tadi hadis sahih dalam Sahih Bukhari, terus juga ijma umat dikuatkan oleh ijma dan meyakini bahwa adalah 20 rakaat. Yang menjadi kesepakatan ulama bahwa sholat tarawih adalah sholat sunnah, bukanlah sholat wajib. Artinya ketika kita tidak melaksanakan tarawih, tidak berdosa, tapi rugi karena ketinggalan sunnah yang hanya ada di bulan suci Ramadan. Lalu bagusnya bagaimana? Apakah sholat tarawih di rumah atau di masjid? Tergantung Bapak Ibu kebiasaannya. Kalau biasa sholat sunnah di rumah, khatam 1 Quran misalnya, lebih utama di rumah. Atau 1 malam biasa sholat 5 juz, afdolnya di rumah. Tapi kalau Bapak Ibu tidak bisa sholat secara tumak nina, secara nyaman di rumah, males kalau sendirian di rumah, maka afdolnya di dalam masjid. Tergantung kondisi keimanan masing-masing. Kan ada orang yang senang kalau bareng-bareng, semangat. Kalau sendirian loyo. Tapi ada juga yang semangatnya ketika sendirian, rame-rame loyo. Almarhum Al-Maghfurlah Kiai Abu Yadimyati Cidahu Pandeglang itu biasa kalau sholat tarawih khatam 1 Quran setiap malam. Maka bagi beliau afdolnya ya di pondoknya saja. Bahkan ada yang mau ikut juga dilarang oleh beliau. Khawatir tidak ikhlas. 1 Quran 1 malam. Kapan makan kolaknya, kapan makan gorengannya, kurang lebih itu. Tapi yang kedua-duanya memiliki dalil. Jangan kita saling menyalahkan. Lalu bagaimana dalam satu masjid ada 11, ada 2, 3, silahkan. Tetapi jangan membingungkan umat. Artinya apa? Harus ada standpoint. Setiap tempat harus memiliki standpoint. Ini ikut madhab mana? Itu kurang lebih seperti itu. Kalau mau 13 sudah 13. Mau 23 ikut 23. Jangan membuat bid'ah baru. Ini sudah dirancang oleh para ulama, terus diubah lagi. Masjidnya 1, terus imamnya ganti-gantian. 11 nanti witir, terus 2, 3 lanjut lagi. Membingungkan. 1 saja, mau dipilih yang salah satunya saja silakan. Itu adalah tarawih. Apalagi kalau sholat id 2 kali, itu lebih bingung lagi itu. Sholat Idul Fitri 2 kali, itu ngawur 1 masjid. Kenapa? Gak mungkin ada 2 Syawal, tidak mungkin ada 1 Syawal 2 kali. Gitu. Adapun yang meyakini ini 1 Syawal di hari Kamis misalnya, 1 lagi meyakini hari Jumat, ya silahkan. Dengan argumentasi masing-masing. Tapi nggak boleh kita meyakini ini warna hitam, sekaligus meyakini ini warna merah misalnya. Adapun Bapak memberi nama ini warnanya merah, ya silahkan, gitu. Tidak salah. Tapi nggak boleh kita punya standpoint yang berbeda, membingungkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.